Hai, kembali lagi di pelajaran kita tentang media. Media adalah suatu alat atau perantara. Nah, media komunikasi itu adalah alat atau perantara di mana kita dapat menyampaikan pesan dari satu ke satu yang lainnya, dari sumber kepada penerima. Nah, dalam perkembangannya ini, media itu memberikan pengaruh kepada si penggunanya. Untuk itu, mari kita lihat perbincangan kita dengan Pak Dedi, bagaimana pengaruh media di kalangan remaja, di kalangan anak-anak, dan bahkan di kalangan dewasa. Wow, Pak Dedi lagi jumping, skipping. Oke, kita ganggu dulu sebentar. Kita akan silakan. Oke, Pak Dedi, selamat pagi. Pagi sedang apa di sini? Pak Dedi lagi skipping, lagi Skipping, olahraga. olahraga. Olahraga pagi. Olahraga pagi. Nah, cuaca cerah sekali ya Pak Dedi. Iya, Ada matahari mataharinya lagi timbul, muncul. Ini muncul, udaranya tidak, awannya tidak mendung. sejuk Cerah. sekali, cerah sekali. Oke, bisa mengganggu waktunya sebentar Pak Dedi? Boleh, apa yang bisa Pak Dedi bantu? Ya, kita mau berbincang-bincang nih tentang pengaruh penggunaan media. Oke, ya. Oke, bisa duduk sebentar, kita cari tempat Pak Dedi yuk. Yuk, mari. Yuk. Nah, kita udah duduk nih sekarang. Pak Dedi sudah Nyaman. matras. Ini matras kalau Pak Dedi yoga. Ya, ini matras kalau Pak Dedi yoga, Pak Dedi pakai ini. Tapi karena kita sedang outdoor, mungkin lebih baik kita ada alas ya ketika duduk ya. Nah, mau tanya apa sih Bu ya? Ini Pak Dedi, kelas 4 sekarang ini lagi belajar tentang media dan pengaruhnya. Nah, itu ya. Menurut Pak Dedi, apa sih pengaruh yang paling besar dari penggunaan media yang Pak Dedi gunakan saat ini? Oke. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kalian nanti lihat ya, kalian searching atau googling apa itu media, atau kalian bisa cari buku yang ada di rumah kalian. Nah, sekarang Pak Dedi ambil satu media yang favoritnya Pak Dedi. Hei, Pak Dedi ambil media favoritnya Pak Dedi. Apa ya? Kita lihat. Mungkin kalian sudah familiar dengan ini, handphone. Oh. Ya. Di handphone Pak Dedi menggunakannya untuk beberapa fungsi ya. Pak Dedi menggunakan beberapa fungsi. Media ini sekarang dengan kita melaksanakan distance learning atau pembelajaran jarak jauh semakin berarti, semakin berperan penting ya. Fungsinya sangatlah penting. Di antaranya ini Google Meet. Nah, itu ya. Pak Kalau Dedi- lagi Google Meet, kelihatan baca jawab guru di situ. Pak Dedi menggunakan Google Meet untuk bertemu dengan para siswa, bertemu dengan para guru, dan juga melaporkan apa-apa yang terjadi di sekolah kepada atasannya Pak Dedi ya. Google Meet mungkin kalian juga sudah sempat menggunakannya ya dengan Budian ya, untuk kalian melakukan classroom ya, atau melakukan kelas jarak jauh ya. Nah, ada lagi yang paling penting ini, namanya YouTube. Nah, YouTube. di YouTube-nya Pak Dedi itu lebih banyak tentang olahraga ya. Di YouTube itu kalian bisa simpan apa yang menurut kalian penting untuk kehidupan kalian. Misalnya, nah Pak Dedi ini ada yang namanya folder khusus workout namanya. Nah, ini isinya adalah tentang olahraga. Nah, kemudian untuk membantu Pak Dedi dalam aktivitas sehari-hari, Pak Dedi menggunakan adanya aplikasi namanya Notes. Nah, misalnya ini, Catatan ya. ya ini adalah Indirect program Ramadan untuk Pak Dedi olahraga. Nah, misalnya pagi sedang Pak Dedi akan lakukan apa, di siang hari Pak Dedi akan lakukan apa, dan seterusnya. Nah, beberapa dari kegiatan olahraga Pak Dedi ini Pak Dedi ambil dari YouTube. Jadi kebayang oleh kalian betapa pentingnya fungsi YouTube untuk Pak Dedi di dalam kehariannya Pak Dedi ya.
Nah, di notes ini juga Pak Dedi mencatat aktivitas Pak Dedi sehari-hari apa. Mulai dari, karena sekarang udah Ramadan, Pak Dedi harus sahur. Sahurnya apa? Nah, misalnya nasi, nanti tinggal diklik. Oh, udah. Sampai Nanti segitunya dia. ada Nasi. multivitamin, ada kopi susu kesukaan Pak Dedi ya. Kopi susu. Ada satu hal yang rutinitas yang selalu Pak Dedi lakukan, yaitu minum kopi susu. Kopi susu. Nah, sebenarnya aplikasi di handphone Pak Dedi ini mungkin tidak sebanyak kalian ya. Hidup Pak Dedi bisa dikatakan lebih sederhana dibanding kalian. Pak Dedi nggak ada game ya. Pak Dedi nggak punya game di sini. Jadi Pak Dedi hanya ada musik, terus juga tadi video ya, dan juga Netflix ya, yang salah satu paling penting nih buat Pak Dedi buat mencari hiburan Oh, ya. ya. Nah, jadi ini adalah Netflix. Pak Dedi juga punya aplikasi Netflix. Nah, berbicara tentang media, memang ini seperti halnya koin bermata dua ya. Dalam artian ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Nah, kemudian apakah kita akan berbicara sampai ke sisi negatif dan positif ini? Ya Pak Dedi, kita bicara tentang bagaimana pengaruhnya. Yang nyata di sekitar Pak Dedi, apa yang Pak Dedi lihat pengaruhnya itu dari penggunaan media? Nah, salah satunya Pak Dedi suka berbelanja online. Nah, suatu ketika nih pernah pengalaman Pak Dedi suka membeli lagu dulu di iTunes Store namanya, ya. Iya. Cuman Pak Dedi terakhir ada dapat email dari orang yang tidak dikenal. Nah, tapi dia mengatasnamakan Apple. Nah, Gitu. kemudian ini ada Pak Dedi simpan contohnya ya. Nah, kemudian dia itu ternyata meminta nomornya Pak Dedi, nomor kartu kredit, kemudian nomor telepon. Nah, pada waktu pertama Pak Dedi mendapatkan itu, Pak Dedi tidak tahu, sehingga Pak Dedi kira betul dari Apple Store, ternyata bukan. Dan akhirnya kartu kredit Pak Dedi itu diambil beberapa uangnya. Untungnya penyedia kartu kredit Pak Dedi langsung telepon Pak Dedi. Kemudian dia mengatakan, Pak, ini kok ada transaksi yang aneh. Anehnya apa? Karena transaksinya $50 tapi 10 kali. Mana ada orang belanja juga ya? dengan $50 semua. Pasti kalau orang berbelanja nominalnya berbeda-beda. Nah, oleh penyelenggara kartu kredit itu Pak Dedi ditelepon. Oh, saya terus lalu Pak Dedi sampaikan, oh itu bukan saya. Oh, kalau begitu saya kirimkan surat sanggahan transaksi. Lalu Pak Dedi urus itu semua dan akhirnya kartu kredit Pak Dedi selamat dan diganti yang baru. Nah, itu suka dukanya menggunakan media. Adet lanjut lagi ya kita. Iya, dia. Nah, ini kadang-kadang kalian lihat orang terlalu sibuk dengan HP. Begini-begini ya. Iya. Apa yang mereka lakukan ya? Nah, beberapa dari mereka seperti halnya ini adalah email. Mereka sibuk dengan sosial media. Media Nah, sosial. atau media sosial ya. Nah, jadi kalian bayangkan ada sebuah rumah yang orang tuanya itu memanggil anaknya melalui WA. Wow. Padahal dia ada di Aduh. rumah yang sama. Itu di lantai Anak- berapa Pak Dedi itu? Anaknya di lantai 2, ibunya ada lagi di dapur memanggil anaknya pakai WA. Wah. Ini tandanya tentang negara atau keadaan yang semakin canggih atau salah Salah aturan, penggunaannya. salah penggunaan ya. Nah, Betul. kalau Pak Dedi merasa bahwa media sosial itu adalah untuk mendekatkan orang, bukan menjauhkan jarak. Iya. Nah, dengan mereka sibuk dengan media sosial mereka menjadi terkotak-kotak, menjadi lebih individualis. Itu menurut Pak Dedi tidak mendekatkan, tapi malah menjauhkan. Menjauhkan. Nah, itu mungkin salah satu hal yang tidak baik dari penggunaan media. Juga sekarang media itu digunakan untuk ada
mohon maaf tepat nggak ya Bu Dian, Pak Dedi mau ngasih Pak tahu? Dedi? Ada siaran langsung Gunung Tinggi. Aduh, Pak Dedi. Nah, Iya, yang di Facebook itu siaran ada langsung yang di live. Facebook, ada yang di YouTube. Menurut Pak Dedi ini sudah penggunaan media yang salah ya, karena hal-hal seperti itu kan bukan hal yang positif membangun kehidupan manusia. Betul. Itu hanya merusak, distraktif terhadap kehidupan manusia. Dan menurut Pak Dedi yang seperti itu tidak layak untuk disiarkan. Nah, jadi yang tadi sudah Pak Dedi sampaikan di awal bahwa media itu memiliki dua mata, Poin ya. dua sisi koin, yaitu satu sisinya positif, satunya negatif. Tergantung manusia sebagai penggunanya. Nanya. Tidak ada salahnya teknologi ini ditemukan. Sama halnya dengan nuklir, tidak ada salahnya nuklir ditemukan. Tetapi kenapa ilmu pengetahuan tentang nuklir itu digunakan untuk membuat bom atom? Nah, itu kan berbeda, ya. Jadi ini yang membedakan kalian sebagai siswa yang bersekolah dengan profil atau dengan karakter yang baik, serta siswa yang bersekolah tanpa karakter, ya, karena di tangan kalian semua ilmu dan teknologi itu bisa menjadi baik atau buruk. Betul sekali Pak Dedi. Nah, gimana anak-anak? Kemudian tadi udah banyak yang kita bahas ya tentang media. Sekarang teknologi sudah ada di genggaman kalian. Kembali kepada kalian bagaimana menggunakan teknologi itu untuk menjadi hal yang positif, membangun kehidupan kalian. Nah, sekarang seperti yang sudah Pak Dedi sampaikan tadi, kalian sudah pegang nih teknologi di genggaman kalian, dan situasi saat ini mengharuskan kalian untuk terlibat, untuk melakukan, untuk menggunakan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, ya. Jadi teknologi komunikasi ini digunakanlah dengan baik saat kalian melakukan pembelajaran jarak jauh. Gunakan semaksimal mungkin untuk mencari resources atau sumber belajar, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian, ya. Nah, tapi jangan kadang-kadang tergoda juga ya, aduh lihat YouTube yang ini, lihat YouTube yang itu, main game dulu seharian pegang handphone nggak selesai-selesai, belajarnya cuma 30 menit tapi main gamenya 5 jam. Nah, kalian harus tahu yang namanya screen time, ya. Screen time itu ada bijaksananya kalian menggunakan media atau media pembelajaran, screen atau layar handphone ataupun smartphone serta gawai yang lainnya itu maksimal 30 menit saja, ya. 30 menit ya Pak Dedi ya. 30 menit istirahat, kemudian kalau memang perlu untuk dilakukan lagi, gunakan lagi 30 menit. Oke. Cukup Budian? Cukup Pak Dedi, terima kasih ya. Ya, Ini. jangan lupa. Apa Pak Dedi? Media sekarang berada di sekeliling kalian. Kalianlah yang menentukan mau digunakan sebagai apa media tersebut. Selamat berkecimpung dengan media. Semoga kalian sukses dalam berkehidupan bersama dia, ya. Oke, terima kasih Pak Dedi. Sama-sama Budian. Wah, matahari sudah muncul. Oke, lanjutkan olahraganya Pak Dedi. Nah, anak-anak, itulah tadi perbincangan Bu Guru dengan Pak Dedi tentang bagaimana pengaruh media bagi kita dan lingkungan sekitar. Nah, karena itu setelah ini Bu Guru akan kasih tugas kalian. Menurut kalian, apa sih pengaruhnya media terhadap diri kalian sendiri, terhadap keluarga kalian, teman-teman kalian, ataupun masyarakat saudara jauh juga? Karena tak jarang media ini bisa memberikan pengaruh negatif di samping pengaruh positifnya yang sangat besar. Oleh karena itu, bijaklah menggunakan media. Oke, sampai jumpa. Selamat belajar.